Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang statistika untuk kelas 12 Kimia Industri dan TKJ. Statistika adalah suatu cabang ilmu tentang sekumpulan konsep serta metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan berdasar hasil analisis data tersebut. Nah, kemudian statistika terbagi ke dalam dua macam, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensi. Apa statistika deskriptif? Statistika deskriptif adalah segala informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh, atau dengan kata lain, tahapan statistika mulai dari mengumpulkan data, menyajikan data, dan menganalisis data. Itu masuk pada tahapan statistika deskriptif. Adapun untuk statistika inferensi, yaitu tahapan penarikan kesimpulan tentang populasi objek yang lebih besar atau berdasarkan hasil pengolahan data tersebut. Jadi data setelah dikumpulkan, disajikan, diolah, kemudian dianalisis, kemudian diambil kesimpulan dari data tersebut untuk memperkirakan atau ingin mengetahui bagaimana kondisi data tersebut. Nah, selanjutnya apa itu data? Dari tadi kita membicarakan data dalam pengertian statistika tadi. Nah, data sesungguhnya adalah segala keterangan, informasi, atau fakta tentang sesuatu hal atau persoalan. Nah, sedangkan datum adalah keterangan yang diperoleh dari satu pengamatan. Artinya data itu merupakan bentuk jamak dari datum. Jadi datum itu ya sama keterangan atau informasi juga, hanya dalam bentuk tunggal. Bentuk jamaknya adalah data. Jadi kumpulan keterangan atau informasi atau fakta tentang suatu hal atau persoalan itu disebut sebagai data. Nah, data ada data yang berbentuk angka dan ada juga yang berbentuk kategori atau sifat atau atribut. Data yang berbentuk angka itu biasa disebut sebagai data numerik atau data kuantitatif. Dan itu yang barangkali sering banyak digunakan. Sedangkan data yang berupa warna rambut, kemudian yang berkategori warna hitam, putih, coklat, ataupun sifat-sifat sedang, baik, baik sekali, kemudian kurang, kurang sekali, itu termasuk data kategori atau data kualitatif. Kemudian ada juga yang disebut dengan populasi. Nah, populasi dalam pengertian di statistik itu adalah suatu himpunan semua objek yang menjadi bahan studi atau penelitian atau pembicaraan. Sampel adalah himpunan bagian populasi. Nah, boleh dikatakan juga populasi itu merupakan objek yang akan kita teliti, keseluruhan objek yang akan kita teliti. Sedangkan sampel itu adalah bagian objek yang benar-benar diteliti atau diberikan tindakan. Contohnya, perhatikan ilustrasi berikut. Pak Radi akan membeli sekarung duku. Ia lalu mengambil segenggam duku dari karung tersebut. Mengamati kulit duku-duku yang diambilnya. Menguliti satu dua duku lalu mencicipinya. Setelah itu, ia lalu memutuskan untuk tidak membeli sekarung duku tersebut. Sekarung duku yang mau dibeli Pak Radi itu merupakan populasi.
sedangkan segenggam duku merupakan sampel atau contoh. Nah, atau bisa dengan ilustrasi lain. Misalnya apabila kita ingin membuat suatu masakan, taruhlah nasi goreng dalam satu kuali penuh. Nah, kita ingin mengetahui nasi goreng itu enak atau tidak, maka kita akan mencoba mencicipinya. Dan yang dicicipinya tentu tidak seluruhnya, cukup 1 sendok saja. Nah, 1 sendok yang kita cicipi itu disebut sebagai sampel. Sedangkan seluruh nasi goreng yang ada pada kuali tersebut itu adalah populasinya. Itu ilustrasi sederhananya seperti itu mengenai pengertian populasi dan sampel. Selanjutnya penyajian data. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram maupun dalam bentuk tabel. Nah, dalam kesempatan ini penyajian data dalam bentuk diagram ada bermacam-macam. Ada diagram batang, bar chart, itu berupa batang-batang yang ditampilkan baik secara vertikal maupun horizontal. Ya. Nah, bentuk batangnya itu antara satu batang yang satu dengan batang yang lainnya ada spasi ya atau terpisah. Nanti ada lagi yang disebut dengan histogram. Itu pun merupakan diagram batang, tapi sisi-sisi batangnya berimpit. Kemudian ada lagi diagram garis, di mana diagram garis itu menghubungkan satu titik dengan titik lainnya pada suatu sumbu koordinat. Ya, seperti pada sumbu koordinat kartesius misalnya. Itu apabila kita mempunyai beberapa titik, kemudian titik-titik itu dihubungkan dengan satu garis, maka disebut sebagai diagram garis. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan diagram lingkaran. Nah, suatu populasi itu dibagi menjadi beberapa bidang ya atau sektor. Nah, sektor-sektor itu menunjukkan bagian populasi tersebut, himpunan bagian dari populasi tersebut. Nah, himpunan bagian itu memiliki anggotanya yang barangkali bervariasi, tidak seragam. Ya. Nah, pada diagram lingkaran ditunjukkan dengan besar-besar sektor dan sudut-sudut sektornya. Nah, kalau di Excel biasa itu diagram lingkaran ini disebut juga dengan diagram pie gitu ya. Nah, itu sektor-sektornya, sudut sektornya menunjukkan persentase banyaknya anggota sektor itu dalam satu diagram lingkaran. Kemudian juga ada yang disebut dengan diagram gambar. Diagram gambar itu ditunjukkan oleh gambar-gambar, ya, misalnya gambar pesawat televisi dalam suatu kecamatan ada berapa rumah tangga yang memiliki pesawat televisi. Nah, itu digambarkan dengan pesawat televisi per pesawat televisinya per satu gambarnya itu misalnya mewakili 100 buah atau 100 pesawat televisi dan seterusnya itu. Kemudian ada lagi penyajian data dalam bentuk tabel. Tabelnya disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, ada tahapan atau cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, diperoleh dari data mentah, misalnya data sekumpulan berat badan atau data nilai, misalnya ada 40 atau 50. Nah, langkah-langkah menentukan membuat tabel distribusi frekuensi yang pertama adalah
menentukan jangkauan data, yaitu J sama dengan datum maksimum dikurangi datum minimum, atau J sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Kemudian langkah yang kedua, dengan cara Sturges, kita menentukan banyak kelas interval. Banyak kelas interval itu ditentukan menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N. Ini menggunakan aturan Sturges atau metode Sturges. Nah, N-nya di situ adalah banyak datum atau banyak datanya. M banyak data. Kemudian yang C menentukan panjang kelas atau interval kelas. Dirumuskan dengan P sama dengan J per K. P sama dengan J per K, di mana P itu adalah interval kelas, J-nya itu adalah jangkauan data, dan K-nya itu adalah banyak kelas interval. Nah, sekarang para siswa dipersilakan untuk mencoba dengan latihan atau contoh tersebut. Di sini ada data nilai ulangan matematika dari 40 orang siswa kelas 11 SMK Unggul. Nah, N-nya di situ adalah 40. Jadi untuk menentukan banyak kelas tadi, N-nya di situ 40. Kemudian data atau datum terendahnya itu adalah 32, datum terkecilnya. Ya. Sedangkan datum tertingginya adalah 91. Sehingga di situ kita dapat menentukan jangkauan datanya. Kemudian kita juga sudah bisa menentukan banyak kelasnya. Dan setelah diketahui jangkauan dan banyak kelasnya, kita bisa menentukan interval kelasnya. Nah, silahkan para siswa untuk mencobanya. Demikian pemaparan dari Bapak mengenai pendahuluan dari pelajaran atau dari materi statistika ini. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.